Halo para penonton sekalian, sekarang jam 9.14 dan sekarang hari Senin tanggal 27. Ini adalah hari Isra Mi'raj di mana gua libur panjang. Ya bayangin aja dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nyampe hari Kamis coy. Hari Kamis gue berangkat. Iya, gue mulai berangkat sekolah lagi. Dan itu pun cuma 2 hari coy, hari Kamis sama hari Jumat. Dan itu libur lagi coy. Wow, kebanyakan libur ini mah. Ngomong-ngomong soal libur, sekarang gue mencoba untuk membuat konten, mencoba untuk memberanikan diri buat ngomong di depan kamera. Karena itu jujur aja itu sesuatu yang gak mudah bagi gue. Gue butuh kepercayaan diri yang sangat tinggi buat ngomong di sini. Gue juga butuh knowledge, mungkin pengetahuan supaya nggak omong kosong, supaya teman-teman yang dengar juga bakal ngerasain manfaatnya. Ya cuman itu, nggak gitu. Jadi tujuan gue ngonten kayak gini tuh cuma buat ngobrol aja, sharing aja apa aja yang udah gue alamin, apa aja pengalaman gue ya, meskipun gue juga nggak terlalu gimana, nggak terlalu berpengalaman sangat luas, enggak, gue orang biasa coy, serius. Oke, gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga baik aja, dan kalau nggak oke juga nggak apa-apa. It's okay, it's always gonna be okay, asik. Ngomong-ngomong, gue kali ini memakai jaket. Apakah karena gue ketinginan? Enggak coy, ini karena gue biar kelihatan gede aja sih. Kelihatan lebih gede. Dan ngomong-ngomong soal gede, sekarang gue berumur 18 tahun dan gue 2 bulan lagi bakal memasuki usia yang ke-19 tahun. Apakah gue udah cukup gede? Ya usia ini gue udah memasuki usia dewasa ya, tapi semoga juga secara mental gue juga dewasa gitu. Jadi gue mau sharing session aja. Gue mau ngobrol apa ya? Mumpung gue usia 18, mungkin gue mau ngobrolin tentang pencarian jati diri ya. Pencarian eksistensial diri, dan pencarian identitas diri. Oke. Tapi gue sendiri juga masih mencari. Gue sendiri masih bingung dan selalu mempertanyakan, apa sih eksistensi gue ini? Apa sih makna gue hidup? Apa sih sebagai apa sih gue di dunia ini? Identitas apa sih yang gue pegang, dan lain sebagainya. Nilai-nilai apa sih yang gue pegang dalam hidup ini, dan gitulah. Gue masih banyak mempertanyakan hal-hal seperti itu coy. Karena gimana ya, bentar lagi gue lulus dari sekolah. Gue bakal gak terikat lagi sama apapun. Gue gak terikat sama sekolah, gak terikat sama apapun. Dan kecuali gue kuliah, gue bakal terikat sama pendidikan lagi gitu. Dan ngomong-ngomong kuliah, gue juga belum tentu kuliah karena gue mencoba mengikuti PTN, dan semoga gue berhasil, amin, gitu aja sih. Terus tadi pencarian jati diri ya. Gue udah nyoba apa aja tentang jati diri. Enggak semua sih. Gue udah nyoba jadi olahragawan, gue sering workout, sering lari, dan gue akhirnya bosen. Tapi ketika gue bosen, gak langsung gue berhenti. Gue nyoba buat konsisten, dan pada titik tertentu gue udah ngerasa anjir ini bosen banget cuy, dan akhirnya gue berhenti. Nggak sepenuhnya berhenti, tapi lebih jarang aja gitu. Apalagi ya, gue ini sih mencoba untuk content creator gini, jadi storytelling gitu, ngobrolin tentang mungkin tentang diri gue sendiri sih. Soalnya ya lagi gitu ya, ini konten gue, ini channel gue, ya kenapa enggak gitu. Gue ngobrolin tentang diri gue sendiri. Gue paling harus bisa membedakan mana yang privat dan mana yang bisa dipublik, gitu aja sih. Dan gue pikir
kenapa enggak gitu loh, barangkali ini jadi pekerjaan gua gitu ya, pekerjaan gua di masa depan, karena gua kan bentar lagi lulus dan gua juga masih bingung apa yang mesti gua lakukan. Nah mungkin ini adalah jalan yang tepat ya, mungkin gitu. Kalau enggak ya kenapa enggak cari yang lain gitu ya. Ngobrol apa sih ini sih, gak jelas. Apa ya, ngomong-ngomong kelas 12 gue bentar lagi lulus ya, gak nyampe bulan, ya paling bulan April bulan Mei udah lulus gue gitu. Dan gue sendiri masih bingung ya mau ngapain, apakah gue kuliah, ya semoga gue kuliah, dan kalau enggak pun gue mesti harus mencari sesuatu yang lain, kesibukan yang lain. Soalnya semisal orang itu kalau nggak punya kesibukan itu bakal memikirkan banyak hal, kayak terlalu banyak hal yang ada di pikiran, dan akhirnya overthinking dan stres. Itu sih yang gue rasain. Dulu gue juga sempet ya putus sekolah. Gue ceritanya pas lulus SMP gue mondok, dan gue cuma 1 tahun, dan akhirnya gue putus sekolah, dan gue menunggu beberapa bulan lagi buat nunggu pendaftaran tahun baru gitulah, pendaftaran baru peserta didik baru gitu. Dan di situ gue mengalami berbagai macam. Jadi pengangguran itu, pertama gue nggak terikat sama apapun, dan akhirnya gue memiliki banyak sekali waktu luang, banyak sekali. Dan yang kedua, karena banyaknya waktu luang ini, gue pikir pikiran gue juga semakin memikirkan hal sana sini gitu, hal-hal yang sebenarnya belum tentu gue pikirin gitu ya. Maksudnya nggak terlalu penting gue pikirin. Memiliki waktu luang juga enak juga ya. Pas itu gue juga memanfaatkan ini sebagai memanfaatkan ini dengan baik ya. Ya gue rasa sih gue gitu. Gue mencoba membaca buku waktu itu. Gue juga berolahraga ya, dari situ gue kenalin sama olahraga, dan gue coba ya memanfaatkan waktu sebaik mungkin, seperti bermain sama temen gitu ya, dan lain sebagainya. Jujur ini obrolan apaan sih anjir, bingung gue. Gak apa-apa lah ya, hitung-hitung gue ini aja sih, supaya lebih pede aja sih ngomong di depan. Soalnya nggak gampang coy. Jadi nggak ngomong di depan itu juga perlu proses, perlu waktu, perlu keberanian gitu, buat nyampe ke tahap yang lebih lancar lagi, yang lebih fasih gitu. Jadi gue di sini mau ngomong apa aja terserah gue, asalkan gue berani ngomong di depan kamera, dan gue berani mempublik dan siap dengan apapun yang terjadi. Asik. Gue minum dulu. Oke, jadi mungkin gue bakal cerita tentang pengalaman gue aja, pengalaman gue berorganisasi. Jadi gue sekolah di Muhammadiyah. Jadi di situ ada organisasi yang bernama HW. Nah, HW itu singkatan dari Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton itu yang artinya itu cinta tanah air. Dan Hizbul Waton itu sebenarnya mirip kayak pramuka. Jadi kalau di sekolah negeri kan umumnya kan pramuka, tapi di sekolah Muhammadiyah itu HW. Jadi ibaratnya bahasa gampangnya itu HW itu Hizbul Waton itu, pramukanya Muhammadiyah gitu aja sih. Dan gua dulu pas mau masuk itu gua rundingan dengan 3 orang. Ya enggak 3 orang itu termasuk gua, maksudnya gua, temen gua, dan temen gua yang satu lagi. Dan gua berunding, berdiskusi, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Dan akhirnya gua dan satu teman gua ikut organisasi, masuk organisasi, dan yang satunya itu enggak. Ya pengalaman gua berorganisasi itu cukup baik lah, ada banyak manfaat yang gua dapetin dari situ. Dari situ gue juga mulai belajar buat ngomong di depan umum. Gue juga diajarin buat mimpin gitu ya, misalnya mimpin baris berbaris gitu. Gue juga diajarin bagaimana caranya berorganisasi gitu, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain gitu ya. Dan akhirnya gue juga berkembang ya, mungkin lebih baik lah ya. Pengalaman gue berorganisasi itu
Ya lumayan sih. Apa sih manfaat berorganisasi yang gua rasain? Pertama, relasi gua semakin meluas. Jadi dulu ketika gua belum berorganisasi, teman gua itu sebatas teman kelas aja coy. Dan setelah gua berorganisasi, berkenalan dengan orang lain, orang yang di jurusan yang lain, di kelas yang lain, dan akhirnya gua akrab dengan beberapa orang yang di luar kelas gua sendiri gitu. Jadi pertama, relasi gua semakin meluas, gak sebatas teman kelas tapi juga ke teman kelas yang lain, ke kelas di jurusan yang lain juga. Dari situ juga gue mengenal kakak kelas. Terus jadi relasi gue juga meluas ke kakak kelas gitu ya. Dan gue pikir gue butuh seorang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman gitu ya. Dan gue sering nanya-nanyain, dan gue sering tanya-menanya tentang banyak hal, kayak semisal bagaimana cara baris berbaris, gimana caranya membariskan orang, gimana caranya jadi ketua gitu, gimana caranya jadi orang yang lebih percaya diri ketika ngomong, gimana caranya menjadi lebih berani gitu aja sih. Terus manfaat yang kedua adalah gua terpaksa menghadapi ketakutan gua sendiri. Jadi gua kan sebelum berorganisasi kan cukup takut ya ngomong di depan orang gitu ya, ngomong di depan orang dan grogi gitu ya. Dan gua ketika masuk organisasi ini gua terpaksa buat apa? Terpaksa menghadapi ketakutan gua sendiri coy. Jadi HW itu kan ada ekstrakurikulernya, ada ekstrakurikuler gitu. Dan di ekstrakurikuler itu seorang dewan kerabat ya, dewan kerabat HW gitu ya, dan gua itu menyampaikan materi-materi tentang ke-HW-an, tentang HW gitu setiap Jumat. Dan gua terpaksa ngomong, terpaksa harus berani ngomong di depan adik-adik kelas gua. Terpaksa, dan akhirnya berani juga sih. Akhirnya dari paksaan itu gue menjadi lebih berani, lebih bisa, nggak terlalu grogi, nggak terlalu gugup, dan ngomongnya udah mulai lancar, nggak terlalu terbata-bata. Oke, itu sih, itu juga salah satu manfaat masuk organisasi yang gue rasain maksudnya. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja sih, nggak banyak, tapi yang nggak banyak itu belum tentu nggak berkualitas. Ya gitu aja sih paling sih. Itu 2 pengalaman gua ketika berorganisasi. Yang pertama, gua memiliki relasi dengan teman-teman yang lebih luas gitu ya, sampai ke kakak kelas gitu. Dan kedua, gua jadi lebih berani ngomong. Ya meskipun cuma itu aja yang gua rasain manfaatnya, bukan berarti 2 itu kurang berkualitas. Jadi meskipun gue cuma ngerasain 2 manfaat ini, bukan berarti 2 ini gak berkualitas coy. Nah itu dia cerita gue dengan keabstrakannya, dengan kegebutannya, dan dengan ketidakjelasannya. Cara gue ngomong terlalu terlalu muter-muter mungkin ya, terlalu panjang lebar, dan terlalu mengulang-ulang hal yang sama ya. Sorry banget, gue masih belajar dan gue harus tetap improve, dan gue harus tetap berani. Dan gue ini juga untuk gue sendiri, gue bakal mencoba ngomong lagi gitu. Dan gue juga ya semoga kamu di sana dapat manfaat apa yang dari gue ngomongin ini. Ya kalau ada manfaatnya ya syukur, kalau enggak ya udah, gitu aja sih. Thanks for watching my video, bye bye.